Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aki-aki Danten yang budiman. Berikut ini aki-aki Danten akan menceritakan kembali tentang seorang budak belian perempuan yang bernama Junairah. Sahabat, sebagai seorang hamba sahaya atau seorang budak, Junairah bebas dijual belikan kapanpun dan dimanapun oleh majikannya. Namun yang akan kita bahas kali ini bukan tentang perbudakannya, akan tetapi tentang keimanannya yang begitu kokoh, memegang teguh tentang ajaran-ajaran agama Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan, ketika Junairah baru memeluk agama Islam, statusnya adalah sebagai budak Abu Jahal. Maka dari itu, Junairah sangat berhati-hati dan sembunyi-sembunyi dalam mengikuti dakwah dan melaksanakan ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi serapat-rapatnya Junairah dalam menutup dan menyimpan rahasia tentang dirinya. Akhirnya Abu Jahal pun mengetahui tentang keislaman Junairah. Tokoh kaum musyrikin itu sangat murka dan marah. Ia segera memanggil Junairah untuk bertemu dengannya. Ketika Junairah sudah ada di hadapannya, tanpa basa-basi, Abu Jahal pun langsung menampar wajah Junairah dan berkata, "Benarkah kamu sudah masuk Islam, Junairah?" Junairah hanya diam. Kemudian Abu Jahal mengulangi pertanyaan yang tadi. "Benarkah kamu sudah masuk Islam, Junairah?" Akhirnya, dengan tenang dan mantap, Junairah pun menjawab, "Benar, saya percaya pada seruan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, saya mengikuti ajarannya," jawab Junairah. Jawaban Junairah membuat Abu Jahal semakin murka. Kepalan tangannya yang besar kembali dilayangkan ke wajah Junairah, sambil diiringi dengan teriakan cacian dan makian. Tak hanya pukulan, tendangan pun dilayangkan oleh Abu Jahal ke tubuh Junairah, hingga membuat Junairah tersungkur dan jatuh mencium tanah. Abu Jahal pun terus menyiksa Junairah dengan keji. Namun, Junairah tetap terlihat tegar, meski tubuhnya dipenuhi oleh rasa sakit. Baginya, penyiksaan ini belum seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat selama dalam menyebarkan agama Islam. Penyiksaan terhadap Junairah pun terus berlanjut. Kali ini Abu Jahal membawanya ke tempat yang lapang. Di tanah yang lapang itu, kembali Abu Jahal menghajar Junairah yang terlihat sudah melemah. Ia memukuli seluruh tubuh Junairah sehingga membuat mata Junairah mengeluarkan darah segar, dan itu tentunya membuat pandangan Junairah menjadi gelap. Abu Jahal tertawa bahagia sambil mengejek. Abu Jahal berkata, "Matamu sekarang sudah menjadi buta, Junairah. Itu bukan karena pukulan tanganku, melainkan akibat kamu masuk Islam. Sekarang kembalilah kamu untuk menyembah Lata dan Uzza, dan matamu yang buta pasti akan segera disembuhkannya," kata Abu Jahal sambil tertawa terbahak-bahak. Kata-kata dari Abu Jahal itu semakin membuat hati Junairah bertambah yakin akan kebenaran ajaran Islam. Ia pun ikhlas jika matanya menjadi buta karena membela agama Allah. Namun hatinya sangat sedih dan marah terhadap hinaan yang disampaikan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Kemudian dengan lantangnya Junairah berkata, "Kalian semua pembohong dan tidak bermoral. Berhala Lata dan Uzza yang kalian sembah tidak akan berbuat apa-apa, apalagi memberi manfaat kepada kalian," ucap Junairah menggebu-gebu. Mendengar ucapan Junairah seperti itu, Abu Jahal pun berpikir sejenak. Dalam hatinya berkata, ada benarnya juga yang diucapkan Junairah. Namun ia sudah terlanjur malu dengan perbuatannya. Lalu Abu Jahal pun berkata dan membentak Junairah, "Tidak takutkah engkau jika Lata dan Uzza murka kepadamu, Junairah?" Junairah pun semakin berani menentang tuannya itu. Lalu ia berkata, "Wahai Abu Jahal, sebenarnya nenek moyangmu itu yang buta, lebih buta dari mataku ini. Walau mataku buta, bagi Allah tidak akan sulit untuk mengembalikannya menjadi terang. Tidak seperti Tuhanmu Lata dan Uzza yang tak bisa berbuat apa-apa." Mendengar Junairah berkata seperti itu, semakin membuat Abu Jahal bertambah murka. Ia terus menyiksanya hingga matahari terbenam.
Saat matahari terbenam, penyiksaan terhadap Junairah pun berhenti. Kemudian Abu Jahal membawanya ke rumah. Dalam keadaan mata yang tidak bisa melihat, Junairah berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, keajaiban pun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Junairah. Keesokan harinya, pada saat Junairah membuka mata Junairah kembali bisa melihat dengan terang, dan luka parah yang ada di sekujur tubuhnya pun ikut menghilang dan sembuh seperti sedia kala. Junairah pun tak berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia semakin yakin kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ia tahu pasti tuannya akan menyiksanya lagi pada esok hari. Di pagi harinya, Abu Jahal kembali memanggil Junairah. Ia berharap di penyiksaan kemarin bisa membuat budaknya itu menjadi jera dan mau kembali menyembah nenek moyangnya, yaitu Lata dan Uzza. Namun Abu Jahal sangat terkejut ketika melihat wajah dari Junairah sudah kembali seperti semula, seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa di wajah Junairah, dan matanya yang buta pun sudah kembali bisa melihat. Melihat keanehan itu, kemudian Abu Jahal bertanya kepada Junairah, "Wajahmu kau apakan, Junairah? Kemarin matamu buta, tapi sekarang sudah bisa melihat. Pasti ini ulah sihir dari Muhammad, karena dia tukang sihir," kata Abu Jahal bernada penasaran. Lalu Junairah meyakinkan Abu Jahal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindungi dia dan menyembuhkan semua luka-luka, serta menghindarkan dari kebutaan. Hanya Allah yang bisa membuat manusia sehat, hidup, mati, dan merawat seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini, bukan manusia. Sedangkan Muhammad itu manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya, jawab Junairah. Ketika Abu Jahal kembali hendak menyiksa Junairah di tanah yang lapang, datanglah Abu Bakar, sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meminta kepada Abu Jahal untuk membebaskan budaknya itu. Abu Bakar menebus Junairah dari Abu Jahal dan membebaskan Junairah sebagai budak belian. Nah, itulah tadi sahabat, kisah Junairah, si budak belian Abu Jahal, yang sanggup menahan penderitaan agar bisa menjadi seorang Islam. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk kita dan membuat kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Islamnya kita tidak memerlukan pengorbanan seperti Junairah. Kita hanya tinggal melaksanakan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.